Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut testing COVID-19 di Indonesia salah secara epidemiologi. Seharusnya testing dilakukan kepada yang suspek, bukan ke orang yang sehat. Saat ini pemerintah gencar melaksanakan tes COVID-19 untuk memutus mata rantai persebaran virus COVID-19 di Indonesia. Testing menjadi bagian dari 3T, yakni testing, tracing, dan treatment. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, 3T penting seperti analogi menambal kebocoran ketika hujan, bukan sibuk mengepel. Testing COVID-19 saat ini salah secara epidemiologi. Penyebabnya testing tinggi sebagiannya hanya menyasar pada pihak yang itu-itu saja. Testing, tracing, isolasinya ya ini. Itu nambal bocornya tuh. Kita tuh nggak disiplin. Cara testingnya salah. Testingnya banyak, tapi kok naik terus. Habis dites orang kaya saya. Setiap kali mau ke presiden dites. Tadi malam barusan saya di swab. Seminggu bisa 5 kali swab karena masuk istana. Emang bener gitu? Testing kan nggak gitu harusnya kan? Testing itu kan testing epidemiologi aku diajarin itu sama teman-teman dokter. Bukan testing mandiri. Yang dites tuh orang yang suspek. Bukan orang yang mau pergi kayak Budi Sadikin mau ngadep presiden. Nanti 5 kali standar WHO kepenuhin tuh 1/1000 per minggu. Tapi nggak ada gunanya testingnya secara epidemiologi. Nah, hal yang kayak gitu-gitu yang mesti diberesin. Menkes pun meminta agar testing yang dilakukan saat ini bisa segera diperbaiki. Meski sebagian kewajiban tracing dan testing ada di Kementerian Kesehatan, Menkes meminta bantuan semua pihak, terutama kepala daerah yang memiliki kewenangan atas puskesmas. Tim Liputan iNews melaporkan. Apakah akan ada perubahan metode tracing, testing, dan treatment untuk memutus penyebaran COVID-19? Kita akan bahas bersama dengan Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Heri Trianto. Selamat sore, Pak Heri. Selamat sore, Mas Wilson. Salam sehat. Pak Heri, ini sekarang banyak metode untuk tes COVID-19. Beberapa dikeluarkan oleh guru-guru besar, seperti tadi ada Genos, lalu ada juga yang sedang diuji saat ini melalui bau ketiak seperti itu. Sebenarnya nanti akan ke arah mana testing dari COVID-19 ini? Iya, sebenarnya yang golden testing sekarang ya, metode yang paling bagus adalah PCR. Dan sekarang yang menjadi standar untuk laporan setiap hari oleh Satgas Penanganan COVID adalah hasil PCR, bukan hasil rapid test, Genos atau yang lain. Itu adalah salah satu upaya saja gitu. Jadi yang dimaksud testing dari hasil tracing kemudian untuk mengetahui treatment apa yang akan dilakukan, itu sebenarnya dilakukan juga oleh tim kesehatan yang dari waktu ke waktu diperbaiki. Selain menambah jumlah orang yang dites, sebenarnya memang selama ini metodenya juga diperbaiki dengan memperbanyak penelusuran kontak erat terhadap seseorang yang sudah dinyatakan COVID-19, kemudian minimal dicari 30 orang lainnya yang memiliki riwayat kontak erat untuk diperiksa lebih lanjut. Memang benar bahwa ketika terjadi gejala atau ada suspek bahwa seseorang itu terpapar COVID-19, mereka akan dilakukan tes PCR dan di situ akan diketahui apakah dia positif, apakah dia negatif. Gitu. Baik, Pak Heri, Menteri Kesehatan sempat mengatakan bahwa ada yang salah dengan sistem tracing dan juga sistem pengetesan di Indonesia. Sebenarnya salahnya di mana? Tadi Pak Menkes mengatakan bahwa yang dites adalah orang yang bergejala, bukan orang yang mau masuk kantor tertentu atau bertemu dengan orang tertentu, begitu. Sementara kan sekarang banyaknya orang tanpa gejala, Pak Heri. Iya, itu adalah idealnya memang tes itu dilakukan oleh orang yang suspek ya, orang yang dicurigai dia terpapar gitu. Itu memang secara epidemiologi itu yang seperti dikatakan oleh Menteri Kesehatan. Tetapi memang ada sebagian dari masyarakat kita, bahkan di pemerintahan atau di perusahaan yang mensyaratkan hasil tes PCR itu sebagai sarana untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penularan pada kegiatan yang mereka lakukan. Jadi saya rasa memang kita akan terus memperbaiki secara terus-menerus ya, melakukan improvement tentang metode itu. Dan saya rasa sebagai bagian untuk memperbaiki 3T,
tes, kemudian telusur dan tindak lanjut gitu dalam bahasa Indonesianya. Kementerian Kesehatan bersama Satgas terus memperbaiki caranya. Kami sudah menyebar ribuan relawan untuk melakukan tes ke masyarakat yang menjadi suspek COVID-19. Itu juga yang menyebabkan jumlah tes yang sekarang atau dalam 2 minggu terakhir itu selalu di atas standar WHO. Tetapi apakah kemudian semuanya tepat, tentu kita harus melihat secara lebih dalam lagi gitu. Tetapi secara umum bahwa perbaikan-perbaikan yang kita lakukan dengan memanfaatkan relawan medis untuk melakukan testing, sehingga masyarakat ini lebih banyak yang diperiksa, sehingga jika ditemukan orang yang sakit, segera akan diantisipasi penanganannya. Baik Pak Heri, dalam pengetesan dalam pengetesan COVID-19 ini, apakah kuantitas itu dibutuhkan juga, mengingat saat ini kan sudah semakin banyak ya Pak penyebarannya, saat seseorang tertular pun sudah tidak diketahui tertular dari mana. Iya, selama ini memang ada standar WHO ya untuk standar ideal berapa orang dari setiap 1 juta penduduk yang harus diperiksa kayak gitu. Dengan penduduk Indonesia 167 juta gitu kan, atau 170 juta, kita memerlukan batas minimal pemeriksaan itu 38.000 orang yang diperiksa per hari. Tapi kalau lebih banyak juga lebih baik gitu. Seperti pekan lalu kita memeriksa hampir 300.000 dalam seminggu ya. Itu 107 dari standar WHO. Tetapi dalam kondisi penularan atau kurva penularan yang makin besar, tentu saja diperlukan alat periksa atau tes yang lebih besar lagi untuk menjangkau dan mengantisipasi secepat mungkin terhadap masyarakat atau orang yang terkena COVID-19. Begitu Mbak Anissa. Nah, output dari hal baru untuk testing ini nanti apa ke depannya akan mengurangi syarat-syarat untuk berpergian, misalnya akan mengurangi aturan untuk berpergian, misalnya kan sekarang kan untuk naik pesawat misalnya dibutuhkan tes PCR atau antigen. Sementara kalau tadi mengikut kata Menteri Kesehatan, orang yang suspek saja, apakah nanti syarat itu bisa hilang dari hal-hal khusus, Pak Heri? Ya, tentu kita akan lihat perkembangan ke depan ya. Kita lihat kurva penularannya, karena ini situasinya juga sedang kurvanya di titik tertinggi dan pembatasan kegiatan masyarakat terus terjadi. Sebenarnya persyaratan PCR atau tes antigen untuk pelaku perjalanan itu dimaksudkan agar orang itu tidak punya handicap untuk tidak melakukan bepergian atau mengurangi mobilitas masyarakat. Yang paling ideal sih agar juga tidak diperiksa ya tinggal di rumah, menahan diri sampai situasinya lebih baik, itu keluar hanya jika diperlukan saja dan benar-benar penting yang tidak bisa digantikan. Baik, Pak Heri, kategori seseorang dikategorikan sebagai suspek itu apa? Sementara di Jakarta ini kan angkanya sudah semakin banyak. Apakah bisa dikategorikan orang yang hidup di Jakarta ataupun bekerja di Jakarta ini semuanya suspek sehingga layak untuk mendapatkan tes? Ya enggak, seperti dikatakan oleh Menteri Kesehatan bahwa tes itu yang dilakukan sebenarnya yang paling ideal adalah orang yang bergejala. Di beberapa negara juga seperti itu gitu. Jadi tidak sembarangan orang bisa mengajukan tes PCR misalnya. Makanya sekarang ada beberapa metode tadi Ginos atau antigen kayak gitu yang kemudian bisa mendeteksi jika orang itu terinfeksi. Tentu saja golden test-nya tetap di PCR tadi untuk memastikan seseorang itu tertular atau tidak. Saya rasa itu. Baik, tapi kembali lagi Pak Heri, banyak yang false negatif untuk rapid antigen ataupun false non reaktif di serologi maupun di rapid test, itu bagaimana kemudian? Ya, memang tingkat efektivitasnya atau tingkat akurasi dari masing-masing itu berbeda ya, di serologi maupun di antigen. Sejauh ini berbagai macam penelitian menunjukkan di antigen itu lebih akurat gitu, tetapi juga tidak sampai 100%. Gitu. Tapi kalau yang di PCR itu biasanya udah hampir 100%. Bahwa ketika di PCR dinyatakan negatif atau positif itu adalah kondisi yang sebenarnya. Baik, terima kasih Pak Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 telah bergabung bersama kami di ini sore. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia masih melonjak tinggi. Hingga siang tadi tercatat sebanyak 12.191 kasus baru di Indonesia.
Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini, tercatat 977.474 kasus terkonfirmasi, 791.059 sembuh, sementara total yang meninggal dunia mencapai 27.664 jiwa.